Halo, shalom adik-adik. Udah masuk bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang luar biasa, yaitu bulan di mana menurut Roma 12 ayat 11 berkata, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan biarlah kiranya kamu melayani Tuhan dengan sukacita dan menyala-menyala. Amin. Amin. Nah, hari ini kakak cuma mau kasih tahu lagi. Kita beribadah jangan kendor ya. Kasih tahu semuanya. Jangan kendor ya. Jangan kendor ya. Papi mami juga. Oke? Jangan kendor. Sebab setiap kali kita beribadah, kita membawa hati, kita membawa persembahan, kita membawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi please ya, kalau lagi dengerin ibadah online, jangan lupa sungguh-sungguh, jangan main HP, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, apalagi sambil santai-santai, sebab kita mau beribadah sungguh-sungguh. Dan kerajinanmu jangan kendor. Yuk kita semangat melayani Tuhan sambil kita semangat beribadah. Akhir kata kakak ucapkan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kami ada di rumah Tuhan, tapi itu tidak mengurangi kami untuk tetap lebih semangat lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom Kak Vivi. Shalom Kak. Walau di rumah aja kita nggak boleh loyo-loyo, nggak boleh lemas-lemas. Kita harus semangat ya Kak Vivi ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau jalan di tempat, oke? Sudah bangkit berdiri belum? Bangkit berdiri sambil jalan di tempat. Kiri, kiri, kiri kanan kiri, kiri, kiri. Kiri kanan kiri, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mana suaranya? Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, tapi lebih semangat, oke? Oke, siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Selamanya. serta Yesus, serta Yesus Selamanya. serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, siapa yang masih semangat? Yang masih semangat, tepuk tangan di atas kepala ya. Oke, siap ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan dan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. sukacitaku. Kita lompat tangan kanannya pada
siap. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesus. Sekali lagi. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. sukacitaku. Kita lompat ya. Sukacitaku kini Tangan kanannya padanya. aku berharap Pada Yesus Allah yang hidup. tangan kirinya. Aku berserah Yesus sumber. Kita turun ya. Naik lagi. Turun lagi. Stop. Ayo. Semuanya udah pada turun belum ya kak? Yang di rumah Kayaknya udah deh kak. kita Coba turun kita lagi ya. turun lagi ya kak. Siap ya. Sampai bawah. Kita naik. Naik lagi. Kita naik. Pam 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 pam. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di sini? Yuk angkat tangan kita mau sembah Dia. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Shanarapa ya rapa shigadarapa ya rapa ya rapa. Shanarapa ya rapa shanarapa ya rapa shigadarapa ya rapa. Angkat tangannya adik-adik. Shanarapa ya rapa shigadarapa ya rapa ya rapa. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya, Ku percaya Kau ada bagiku. katakan Bapakku datang. Bapakku datang Lebih sungguh-sungguh lagi menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. tak usah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Perbuatanmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sekali lagi
lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini adik-adik. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Ucapkan syukur untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang udah bisa bahasa roh boleh bahasa roh. Terima kasih Tuhan. Adik-adik bisa berdoa untuk papi mami. Adik-adik bisa berdoa untuk teman-teman sekolah. Adik-adik bisa berdoa untuk teman-teman di sekolah minggu tuh. Haleluya. Baik Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami mengucap syukur pada saat ini. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia, Tuhan sembuhkan bangsa Indonesia. Kiranya pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau jauhkan bangsa kami dari narkotika, dari korupsi, maupun dari LGBT juga ya Tuhan, dan maupun dari kejahatan-kejahatan lainnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dibebaskan dari segala kejahatan-kejahatan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat presiden dan wakilnya juga beserta keluarganya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat berkat yang hanya daripada-Mu, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dan menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Supaya juga mereka dapat memimpin bangsa kami ini Tuhan dengan adil dan jujur. Kami juga berdoa Tuhan
untuk dokter, suster, dan seluruh tim medis ya Tuhan yang menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Tuhan, berikan perlindungan berkat yang hanya daripadamu. Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka yang jauh dari keluarganya. Engkau berkati keluarganya. Engkau berikan hikmat berkat yang hanya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami juga berdoa buat penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyebaran COVID-19 ini berhenti ya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, pasien-pasien COVID-19 ini sembuh ya Tuhan. Bahkan penyakit-penyakit lainnya Tuhan, sembuhkan juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Kiranya Pentakosta ketiga ini semakin dahsyat ya Tuhan. Dari Pentakosta ketiga ini banyak orang-orang yang datang kepadamu dan mengaku Yesus adalah Raja dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga. Engkau jauhkan dari roh-roh jahat, Engkau jauhkan dari kekerasan, Engkau jauhkan dari perceraian, Engkau jauhkan dari pemberontakan ya Tuhan. Engkau berkati keluarga, setiap keluarga, agar mereka dapat membangun mesbah keluarga dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Biarlah kami yang bertambah-tambah kecil ya Tuhan, dan Engkau yang bertambah-tambah besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama dengan keluarga kami. Kami berdoa, kami memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau ambil waktu terbaik kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah, biar setiap firman yang kami dengar boleh bertumbuh di hati kami, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Ada yang tahu nggak tahun ini tahun berapa? Ya betul, tahun ini adalah tahun 2020. Wah, kalau tahun 2020 itu tahun apa ya? Oke, sekarang kakak mau tantang setiap adik-adik, boleh berdiri. Kita mau kasih tahu nih, kalau tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun apa? Ya, tahun dimensi yang baru. Kita siapin diri kita, ayo berdiri. Kakak mau kasih gerakannya tahun 2020. Kalau yang ingat, boleh ikut bareng kakak. Kalau kalian gak ingat, kakak tunjukin, kita belajar gerakannya bareng-bareng, oke? Oke, siap berdiri. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru itu apa? Menjadi berubah. Oke, diulang ya. Kita ulang nih, kayaknya belum pada siap. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, yaitu berubah. Berubahnya kayak gini nih.
menjadi serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Berubah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, good. Hari ini kakak punya mainan yang sama kayak baju kakak. Mainan kakak warna biru, kalian bisa lihat. Ini, wah kayak review ya. Ini guys mainannya. Dan ini. Dan juga ini. Wah, kira-kira kita mau buat apa ya? Oke. Pertama kakak mau pasang dulu. Mainan ini pasti ada aturannya, ada susunannya. Gimana mainan ini bisa menjadi mainan yang bagus? Kakak coba susun ya. 1. Ini mungkin ini bagian badannya, ini bagian lehernya. Oke, ini bagian kepalanya. Oke, good. Ya, kira-kira ada yang bisa tebak gak? Ini binatang apa? Kambing? Bukan. Ini namanya jerapah. Wah. Setiap dari mainan ini bisa disusun karena urutannya sesuai. Coba, misalkan ada anak yang susunnya gak sesuai urutan, yang semaunya sendiri, yang gak nurut sama aturan. Mungkin dia pasangnya kayak gini nih. Wah, ini badannya. Habis badan, dia langsung pasang kepala. Jadi gak pakai leher ya. Nih, langsung badan, habis itu langsung pasang kepalanya. Terus kira-kira lehernya ditaruh di kaki. Nah, kayak gini. Kira-kira jelek apa jelek? Jelek banget pastinya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang kamu. Ada satu bangsa yang Tuhan sayang, tapi dia ini gak mau nurut perintah Tuhan. Jadi dia kayak gini nih, gak mau nurut, berantakan. Ayo kita lihat bangsanya bangsa apa. Dengerin kakak ya. Oke. Jadi dahulu kala ada satu bangsa yang benar-benar disayang sama Tuhan. Namanya bangsa apa? Ya, namanya itu bangsa Israel. Tuhan sayang banget sama bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini bangsa yang suka gak nurut sama Tuhan. Suka berontak, suka melawan firman Tuhan. Wah, bangsa Israel bangsa yang tidak nurut sama Tuhan. Gak cuma bangsanya nih, dari rajanya sampai pejabat pemerintahannya, sampai rakyatnya, mungkin juga gembala dombanya, tukang sapunya, prajuritnya, semuanya gak nurut sama Tuhan. Tapi di tengah satu bangsa yang mereka memberontak sama Tuhan, masih ada loh satu nabi yang setia sama Tuhan. Namanya Nabi Yeremia. Ulang bareng kakak, Yeremia. 1, 2, 3. Yeremia. Nabi Yeremia itu satu-satunya orang di bangsa itu yang dia tetap setia sama Tuhan, yang dia sayang sama Tuhan. Tiap hari nih Yeremia keliling, dia sedih banget. Tuhan. Ceritanya gitu ya, sedih. Lanjut. Ini kenapa bangsaku jahat? Bangsaku gak sayang sama Tuhan. Tiap hari Yeremia bilangin ke bangsanya, Pak, ayo kita beribadah sama Tuhan. Terus bapaknya itu mungkin bilang, kamu gak lihat nih, domba saya banyak, saya harus urus domba, gak usah ibadah-ibadah. Oh, dia gak nyerah. Mungkin didatangkan orang yang lain, dia tanya, Bu, ayo kita ibadah. Kamu gak lihat nih, saya punya anak banyak, saya gak mau ibadah, sibuk. Wah, akhirnya Yeremia sedih. Satu bangsa itu beribadah sama patung, sama dewa Baal, sama bukan Allah yang hidup. Yeremia sedih. Hari demi hari Yeremia melihat bahwa bangsa Israel ini makin hancur dan makin hancur. Yeremia sedih. Tapi kakak mau kasih tahu, Yeremia tetap setia sama Tuhan. Orang yang baik, orang yang setia pasti disertai Tuhan. Oh, kakak punya gerakannya, ikutin kakak ya. Orang yang baik disertai Tuhan.
Ulang ya. Ikutin bareng-bareng. Orang yang baik disertai Tuhan. Oke, orang yang baik disertai siapa? Tuhan, betul. Jadi orang yang baik disertai Tuhan. Meskipun satu bangsa ini jahat, tapi Yeremia tetap jadi orang yang baik sehingga Tuhan menyertai dia. Oke, sekarang duduk yang manis. Kakak mau lanjutin ceritanya. Oke, kita lihat cerita selanjutnya ya. Next coba. Next. Kalau adik-adik lihat, pada suatu hari, karena Yeremia sayang sama bangsanya, dia datang menghadap raja. Nama rajanya Raja Zedekia. Dia datang. Raja, tolong raja nurut sama Tuhan. Ini kita lagi diserang sama orang Babilonia. Tuhan berfirman, kalau raja menyerahkan diri nih kepada orang Babilonia, kita nih bisa selamat. Pokoknya kita bisa selamat. Tapi Raja Zedekia mengeraskan hatinya, dia bilang, tidak, kita harus berperang. Mana mungkin kita kalah. Wah, ternyata pejabat-pejabatnya juga marah sama Nabi Yeremia. Dia bilang, bohong itu, gak mungkin kita kalah, kita pasti menang. Wah, akhirnya semua pejabat negara dan rajanya marah sama Nabi Yeremia. Padahal Nabi Yeremia menyuarakan perintah dari Tuhan. Lihat, bangsa Israel ini tetap gak setia meskipun Tuhan sudah tegur. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya para pejabatnya ketika marah sama Nabi Yeremia, dia bilang, tangkap dia, lemparkan ke sumur. Wah, meskipun Nabi Yeremia berbuat baik, dia tegur bangsanya, tapi ada aja orang yang jahat sama dia. Kita lihat yuk kayak gimana. Next. Tiba-tiba Yeremia dicari. Besokannya dicari. Cari Nabi Yeremia sampai ketemu. Pas dicari, Nabi Yeremia langsung ditangkap dan dimasukin ke dalam sumur. Bruk. Wah, di dalam sumur. Siapa yang di sini rumahnya pernah mati lampu? Wah, kakak juga pernah ya. Waktu itu lagi asik nonton, tiba-tiba cut. Wah, semuanya gelap. Sama. Nabi Yeremia masuk ke dalam sumur. Kalau sumur, di dalam sumur pasti gak ada lampu. Jadi dalam sumur pasti gelap. Gak mungkin juga lebar kayak lapangan bola. Namanya juga sumur ya. Sumur pasti kecil. Muat tuh Yeremia masuk. Di dalam sumur, dia kena lumpur kakinya, pasti kotor. Yang kedua, sumur gak ada yang bersih, jarang. Sumur itu biasa jorok. Gak cuma itu, bau. Masuk ke sumur, Yeremia kebauan. Gak cuma itu loh, ternyata gak dikasih makan juga. Akhirnya Yeremia lapar. Setelah kebauan, kotor, lapar, dan sumur itu gak ada atapnya. Kalau malam hari itu dingin. Jadi udah kotor, bau, lapar, dingin. Yeremia mengalami itu semua. Tapi meskipun Yeremia mengalami hal seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia. Katakan amin. Amin. Oke. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia, pada suatu ketika ada seorang hamba dari Ethiopia namanya Ebed-Melech. Siapa namanya? Ebed-Melech. Jadi hamba ini, Ebed-Melech ini, dia pernah mendengar cerita tentang firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia dan dia percaya. Karena dia percaya, dia dengar berita bahwa Nabi Yeremia masuk ke dalam sumur, dia langsung memberanikan diri menghadap raja. Wah, Nabi Yeremia dalam bahaya nih. Kita harus segera menghadap raja. Akhirnya dia menghadap raja. Dan Ebed-Melech bilang, "Raja, tolong raja, kasih belas kasihan buat Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu dia suka memberitakan firman Tuhan. Dia rajin berdoa buat bangsa ini." Coba di next kita lihat tuh gambarnya. Sering. Nah, dia
rajin memberitakan firman Tuhan, dia rajin berdoa buat bangsa ini. Raja, tolong Raja keluarin Nabi Yeremia dari sumur. Kalau kelama-lamaan dia bisa mati, Raja, tolong. Kira-kira rajanya mau dengerin gak ya? Ayo kita lihat yuk. 1, 2, 3, sering. Nah, ternyata rajanya ini mendengarkan apa yang Ebed-Melek bilang. Rajanya tergerak. Kakak percaya itu Tuhan Yesus yang menggerakkan. Dan rajanya bilang, oke, sekarang kirim 30 orang dan jemput Nabi Yeremia, keluarkan dari sumur. Ebed-Melek dengar itu dan dia langsung lari. Dia langsung pakai pasukan 30, dia cari mana ya sumur yang ada Nabi Yeremianya. Pas ketemu, dia langsung lemparin tali. Terus dia langsung angkat pelan-pelan. Kayak gini nih gambarnya. 1, 2, 3, angkat. Lagi. 1, 2, 3, angkat. Oh, belum keluar. Sekali lagi. 1, 2, 3, angkat. Sampai akhirnya Nabi Yeremia boleh keluar dari sumur. Kakak percaya Tuhan selalu melindungi orang yang setia. Tuhan selalu menyertai orang yang setia. Sampai akhirnya Nabi Yeremia dihadapkan kepada raja. Kita lihat yuk. Next. Nah, pas ketemu raja, rajanya bilang ini, Nabi Yeremia, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ternyata yang mau didengerin sama raja bukan firman Tuhan. Tapi raja cuma mau dengar apa yang baik doang. Raja cuma mau dengar isi hatinya doang, bukan dengan isi hati Tuhan. Jadi akhirnya Yeremia di hari terakhir itu, pada saat dia ketemu raja itu, Yeremia tetap setia. Dia gak bilang yang baik-baik untuk raja, tapi yang dia bilang adalah firman Tuhan. Dia menyatakan kebenaran untuk firman Tuhan. Apapun resikonya, Yeremia tetap setia. Ingat, orang yang baik disertai Tuhan. Sekali lagi, ikutin kakak ya. Orang yang baik disertai Tuhan. Oke, siapa yang di sini mau jadi orang yang baik? Kalau kamu mau jadi orang yang baik, kalau kamu orangnya, percaya Tuhan akan sertai kamu. Nah, sesaat lagi kita akan lihat nih, ada anak, ibadah anak yang mau kesaksian bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Anak teman kakak ini namanya Andreas. Yuk kita lihat, check it out. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andreas Christian Tombuku dan saya berumur 11 tahun. Apa kabarnya teman-teman? Saya percaya pasti teman-teman semuanya kabarnya baik-baik saja. Nah, pada saat ini saya ingin bersaksi tentang aktivitas yang saya jalankan selama 2 bulan ini di rumah saja. Nah, pasti saya dan teman-teman merasa bosan kan? Karena kita gak bisa kemana-mana. Saya harus sekolah online, saya harus ibadah online. Saya tidak bisa bertatap muka dengan teman di sekolah saya tidak bisa bertatap muka dengan teman di sekolah minggu saya. Nah, teman-teman, saya tidak boleh merasa bosan karena saya percaya pasti ada rencana Tuhan yang sangat indah dan besar bagi saya dan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, seharusnya kita manfaatkan waktu di rumah ini dengan kita boleh berdoa setiap hari, kita membaca Alkitab diperbanyak, dan kita juga bermesbah keluarga dengan keluarga kita. Oh iya teman-teman, teman-teman ikut puasa gak nih? Aku ikut puasa loh, dari puasa pertama. Puji Tuhan, aku dapat menyelesaikannya selama 40 hari. Dan sampai saat ini aku
masih puasa, yaitu 51 hari sampai 30 Mei. Nah teman-teman, kita harus setia ya. Nah teman-teman, aku ingin menambahkan kesaksian aku sedikit lagi. Jadi, aku pernah waktu itu di gereja, aku mendapatkan panggilan Tuhan. Tuhan berkata kepadaku, begini teman-teman, Andreas, kamu akan Tuhan pakai sampai bangsa-bangsa, dan keluarga saya akan diberkati teman-teman. Saya percaya anugerah Tuhan boleh diberikan untuk keluarga saya dan teman-teman sekalian. Demikian dari saya, kiranya teman-teman boleh diberkati dengan kesaksian saya. Demikian dari saya, Andreas, terima kasih. Nah, siapa yang diberkati lewat kesaksiannya Andreas? Kalau Tuhan bisa menyertai Andreas, kakak percaya Tuhan juga bisa menyertai kamu. Gak cuma kamu loh, adik, cici, koko, dedek kamu juga disertai Tuhan. Keluarga papa mama kamu juga disertai Tuhan. Guru-guru kamu di sekolah juga, teman-teman di sekolah juga. Nah, sekarang yang mau disertai Tuhan boleh angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus menyertai Yeremia yang setia, kami mau setia Tuhan, agar penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Tuhan, kami berdoa Engkau tutup bungkus, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau pelihara dengan sempurna seluruh keluarga kami. Papa mama kami, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati kesehatannya. Terlebih dari itu Tuhan, biar setiap papa mama kami mengasihi Tuhan sepenuh hati. Tuhan, kami juga mau mengasihi Tuhan sepenuh hati. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, biar kasih dan penyertaan-Mu sempurna atas teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun situasi sulit kami alami sekarang ini, tapi kami mau seperti Yeremia, tetap setia. Karena kami percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, firman yang kami dengar biar tertanam di hati kami dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita perkatakan Pentakosta ketiga. Kamu siap? Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.